Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Yaren dan kali ini kita akan bahas guys. Jadi kita kan suka bahas komentar-komentar yang ada di channel YouTube saya. Jadi ini sebagai saran saya untuk menjawab karena di kolom komentar saya merasa kurang puas guys. Dalam artian mungkin kurang jelas ya karena cuma teks gitu kan. Saya pengen juga ada narasi ya, suara saya kedengaran gitu sehingga lebih jelas penjelasannya gitu guys. Nah, jadi kita akan membahas sekarang ini dia nih apa namanya Basarangkaran ya. Jadi dia nih ngakunya sebagai suku Dayak juga sebagai Pakistan. Tapi nanti saya akan buktikan guys. Kita akan lihat pola pikirnya seperti apa sebenarnya gitu kan. Kita akan lihat bagaimana cara dia beragama dan berada istiadat guys. Kita akan melihat seperti apa ngacunya gitu kan. Karena ini banyak ngacunya guys gitu. Ini kan kita bongkar di sini. Nah, tujuan saya buat video ini adalah untuk mendidik, edukasi. Kalau dari ini kita bisa belajar psikologis. Jadi bagaimana orang itu memakai logika, gitu kan, sehingga bisa bisa ngaco gitu atau ngawur gitu guys. Nah, itu penilaian saya ya. Kalau anda menilai beda silakan. Tapi saya akan bongkar sesuai dengan data yang saya punya. Karena ini saya ambil betul-betul dari percakapan kami gitu kan. Dia masuk di kolom komentar saya. Nah, kita akan bacakan guys. Ngaur kamu Abdul. Coba kamu belajar betul-betul agamamu dan teliti. Nah, ini aja guys, awalnya udah kasar guys, ya. Dia mengatakan saya Abdul. Abdul. Nama saya bukan Abdul. Tapi itu memang hinaan kepada orang Islam. Jadi orang Islam tuh dinamain Abdul sembarangan gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau ada misalnya ada jumpa orang Kristen, ada sebut dia Paulus gitu. Itu menghina guys. Karena bukan itu nama dia. Atau ada katakan misalnya Joseph atau siapapun itu. Kan namanya bukan itu. Nah, itu udah menghina guys. Itu jangan dibilang Abdul itu jelas untuk menghina saya sebagai orang Islam itu. Jadi awalnya ada begini guys. Jadi inilah sifat dia. Saya tidak mengatakan ini mewakili suku Madura ya atau Kristen, tapi ya oknum di suku Madura, di suku Dayak dan di agama Kristen. Ini tidak mewakili. Jadi yang dikatakan dia ini ya tidak mewakili adat istiadat Dayak dan ajaran agama Kristen ya. Ini hanya oknum. Dan saya akan lihat tunjukkan bagaimana pola pikir oknum ini guys gitu. Yang salah oknumnya ya, bukan agama atau sukunya. Sekali lagi. Ya. Coba kamu belajar betul-betul agamamu dengan teliti. Maka kamu bisa sadar. Jangan asal ngawur seperti jin memperkosa wanita suka hatinya. Asalkan ada bisa diwiwi, nggak mikir sama ada bocah atau menantu atau janda, itu gila. Dia tak ngomong apa nih guys ya. Jadi kalau dia ini pasti merujuk pada Islam nih guys. Karena kan dia dalam hal ini dia komplain pada Islam gitu kan. Di video saya yang saya itu membahas tentang 600% cerita sejarah pagan gitu. Ini pasti. Jadi ini adalah dia ngomong terus pakai dasar gitu ya. Katanya seperti jin memperkosa wanita suka hatinya gitu kan. Nah, ini maksudnya apa coba ya kan? Ngomong awal-awal udah ngomong ini guys, udah ngomong nggak sopan gitu kan. Nah, lalu katanya lagi, kami nggak fitnah. Kamu sendiri tahu, ustadz-ustadz yang biadab itu semua. Ya iyalah, dia kan hadis juga tulis kok. Jadi dia mengklaim ustadz-ustadz itu biadab. Ya. Dan juga begitu juga yang tulis di akuan dan hadis itu juga biadab. Ini kan sudah apa guys? Sudah fitnah namanya. Udah kasar, udah bicara kotor gitu kan. Memfitnah mengatakan yang di Quran dan hadis biadab dan juga ustadz yang menyampaikannya gitu kan. Nah, kami nggak pindah karena pindah itu lebih kejam dari membunuh. Orang Islam lah yang suka pindah, kami orang Kristen. Nih, seperti kedua abu yang goblok ngebahas Kristen. Ini udah kasar ya, bilang goblok ya. Bilang kami orang Kristen berhala. Tuh kamu dengerin aja. Ini guys ya, berhala adalah patung. Ingat, berhala adalah patung. Ketika Anda membuat patung, itu artinya Anda sudah buat berhala. Apalagi patung itu diletakkan di dalam tempat ibadah. Apalagi patung itu disembah gitu guys. Karena meskipun Anda tidak menyembah patung, tapi Anda menyembah oknum yang namanya Yesus yang dibuatkan patungnya gitu guys. Sama kayak Anda menyembah Dewa Matahari, lalu dibuatkan patungnya. Anda anggap itu Dewa Matahari. Kan sama tibanya. Misalnya ada Dewa Yunani, misalnya Dewa Osiris, lalu dibuat patungnya. Kan sama, menyembah Dewa tuh melalui patung tuh guys. Jadi siapapun itu yang membuat patung, apalagi menyembahnya, meskipun bukan menyembah patung itu sama dengan menyembah patung gitu. Karena patung itu dianggap representasi Tuhannya gitu. Nah, jadi itu yang terjadi masa lampau begitu. Berhala tuh patung, ingat itu. Makanya kalau nggak mau dikatakan menyembah berhala, jangan buat patung dan menyembah patung gitu. Kalau nggak, ya memang itu fakta gitu. Ya, orang yang membuat dan menyembah patung, meskipun patung itu bukan dia bukan patungnya tuh, tapi karena patung itu membentuk atau mewakili
sesuatu itu jelas. Karena kayak dewa Yunani, dewa apa itu kan patung itu merepresentasi dewa mereka gitu. Nah, mereka membuat patung itu dan menyembah dewa mereka dan bentuk patung gitu. Nah, sama seperti itu, guys. Ya, Tuhan dibentuk dalam bentuk patung, lalu disembah, dicium kakinya, di segala macam gitu kan. Nah, itu jadi istilah ada patung itu, guys. Itu jadi nggak salah kalau orang katakan seperti itu. Dan menyamakan, memang sama ya. Kan bedanya itu mereka dewa, ini Tuhan gitu. Ya itu kan pendapat, sah-sah saja. Anda beda pendapat silakan, tapi bukan itu yang membuat kita bermusuhan gitu. Orang beda pendapat itu biasa gitu kan. Intinya adalah kalau beda pendapat nggak setuju, ya debat balik. Bukan malah komentar kotor, komentar kasar, apa namanya, ngancam-ngancam gitu kan. Itu bukan ajaran Kristen itu, guys, bukan ajaran kasih. Maka jangan hina agama lain, orang lain kalau kamu tidak mau kamu dihina. Menghina agama itu kalau kita mengatakan lewat batas, misalnya Nabi Muhammad pedofil, ya kan? Pesta seks itu tidak ada tulis dan tidak ada orang yang bilang gitu zaman dahulu gitu. Ngerti nggak? Nabi Muhammad pedofil tidak ada musuh-musuh Nabi mengatakan gitu. Itu adalah musuh-musuhnya yang sekarang mengatakan seperti itu gitu, guys. Yang orang yang pernah hidup zaman beliau gitu. Nah, itu kata-kata itu kasar loh, guys. Umat Islam nggak pernah mengatakan Yesus itu misalnya pemerkosa atau apa, nggak pernah gitu. Kami mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena itu keyakinan kami, sama kayak kalian mendakwakan Yesus Tuhan, itu keyakinan kalian. Jadi kalian sebanyak itu bilang Yesus Tuhan di gereja, ya kami tidak masalah. Nah, ketika kami bilang Yesus Nabi atau bukan Tuhan di masjid, kenapa itu jadi masalah bagi kalian? Karena itu kepercayaan kami gitu. Kalian boleh, sah, silakan mendakwakan itu sebanyak mungkin sampai kalian pusing, sampai kalian mual di gereja kalian mengatakan Yesus Tuhan, silakan. Karena itu akidah kalian. Tapi jangan larang kami mendakwahkan Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi di masjid-masjid kami, karena itu akidah kami, kita masing-masing gitu. Nah, lucu Anda ini. Karena Yesus itu adalah ada dua pendapat, versi Islam, versi Kristen. Ya silakan dengan versi masing-masing gitu. Kenapa dipermasalahkan gitu, guys? Ya kan? Kalau nggak setuju debat, nggak setuju, ayo kita ngobrol gitu, komunikasi. Bukan dengan berkata kotor, dengan memfitnah orang lain, enggak, guys. Jadi kalau kita beda pendapat dan kita bahas sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu bukan menista namanya. Tapi kalau kayak Ahok itu udah menista. Kenapa? Karena Al-Maidah 51 itu nggak ada di Alkitab. Alkitab tidak pernah bahas Al-Maidah 51, ya. Nggak pernah bahas tentang itu Al-Maidah 51 itu. Tapi kenapa Ahok ikut campur? Nah, itu masalah, guys. Kecuali kalau Al-Maidah 51 dibahas di Alkitab. Nah, Yesus itu dibahas di Al-Quran dan hadis. Makanya wajar kami bahasnya, karena dia merupakan salah satu nabi kami gitu. Nah, itu logika berpikir seperti itu, guys. Jadi kalau Ahok itu jelas menista, tapi tidak kalian katakan menista. Tapi kalau kami bahas Yesus yang ada dalam kepercayaan kami, kalian katakan menista. Berarti kalian curang dan tidak adil, guys, namanya. Nah, kamu tolong beritahu ustadz yang suka ngawur, pindah, menghina, nista, analisis Kristen. Itu Anda nggak ngerti, makanya Anda ngomong seperti itu. Kalau kami hina kembali, jangan marah. Kalian benar-benar menghina karena kalian pakai kata-kata kotor dan kasar. Kami tidak. Dan lagi kalian menyasar apa yang tidak tulis dalam kitab kalian. Kalau kami tertulis dari kitab suci kami, Yesus Nabi itu di kitab suci kami ada, ya. Ajaran Yesus di kitab suci kami ada, sah kami bahas. Tapi kalian tidak ada Nabi Muhammad kata kalian di kitab, tidak ada Islam, tidak ada ajaran batu makanya ajaran sholat Ka'bah, bidadari surga, malah kalian bahas. Kan tidak ada lagi kita kalian gitu kan. Nah, ini yang kelewatan ya gitu. Ini yang seharusnya nggak boleh gitu. Itu kalian udah offset namanya. Kalau kami tidak offset, kenapa? Karena kami memang ajaran kami ada di kitab suci kami gitu. Nah, tiba-tiba dia ngomong, kami orang Dayak itu sudah cukup muak dengan Islam-Islam yang selalu menghina agama Kristen. Justru kami yang muak sama kalian, karena kalian menghina ajaran Islam. Kalau kami membahas tentang Kristen itu wajar, karena tentang Kristen ada di akun kami menyebutkan kalau kitab-kitab sunnah sudah dibawa tangan manusia, ada informasinya, dan itu yang kami sampaikan, keyakinan itu. Kalau kalian tidak ada keyakinan dan tertulis dari kitab, kita tidak ada tentang Muhammad itu kan, dan yang lain sebagainya. Syukur aja nggak ada di Kalimantan. Kalau ada di Kalimantan, pasti mulut-mulut ustadz ini semua bakal kami sebat dengan celana dalam biar otak bersih. Nah, ini kan kurang ajar, ya. Kalau Anda tidak suka dengan pendapat orang, tidak setuju, debat, ngobrol, kan enak. Masa disumbat dengan celana dalam, guys, biar otak bersih? Ini kan kurang ajar, guys. Udah kotor ini, udah kasar nih, guys. Ini ke akhlak
akhlak seorang Kristiani, seorang apa namanya ya, umat suku Dayak, kan kan Dayak saya yakin tidak ngajarin itu, Kristen juga pasti tidak ngajarin itu. Makanya ini oknum saya sebut, guys. Nah, daripada mereka pergi ke Arab dan cium misfi. Nah, ini kan nggak ada dibahas di Alkitab mereka, guys. Pergi ke Arab mencium misfi. Ini kan nggak dibahas. Kenapa mereka? Ini menghina. Sesuatu yang tidak dibahas di Alkitab, dibahas itu menghina. Apalagi sampai cium misfi gitu. Menyamakan batu hajar aswad dengan misfi. Ini kan kurang ajar, guys. Coba. Pernah nggak umat Islam menyamakan misalnya kayak salib itu dengan alat untuk seks itu, guys, sex toys, nggak pernah gitu. Nah, tapi mereka melakukan itu gitu. Jadi kelihatan memang oknum ini memang, dan banyak oknum lainnya seperti ini ya, memang bukan ajaran kasih, memang ajaran kurang ajar nih, guys. Nih, lebih baik datang di Kalimantan, cium misfi kami wanita Dayak. Nah, ini malah melecehkan wanita Dayak. Saya ya, guys ya, saya tidak akan pernah mengatakan lebih baik datang ke tempat saya, ke suku saya, dan cium misfi kami wanita suku saya. Nggak akan, guys, karena itu kan melecehkan wanita-wanita di suku saya gitu. Tapi dia tega melecehkan ya wanita-wanita di suku dia gitu dengan mengatakan cium misfi wanita kami Dayak. Ya Allah, ini orang bagaimana lah di dalam pikiran, guys. Soalnya dia melindungi wanita-wanita di sukunya, menghargai, menghargai, menghormati gitu, menjunjung tinggi wanita-wanita di sukunya, malah bisa-bisanya dikatakannya lebih baik kalian cium misfi kami wanita Dayak. Nauzubillah min zalik, guys. Ini memang logikanya nggak ada nih, guys, ini orang, guys. Kamu bilang Yesus sebagai nabi, tapi kami Kristen menyetarakan dia dengan Allah. Nah, itulah salah kalian. Kalian menyetarakan dia dengan Allah. Padahal Alkitab kalian, ya Allah ngomong ya, kepada siapa kalian hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan, sehingga kami sama. Kepada Yesus kah? Jawabannya tidak. Allah jelasnya mengatakan tidak ada yang sama, berarti kan? Cuma ada kata saya ngomong gini, hei, kepada siapa kamu hendak mengumpamakan, menyamakan, membandingkan sehingga kami sama? Itu berarti saya pengen ngomong kalau nggak ada yang sama, sebanding, serupa saya, setara saya. Lalu disebut Yesus. Jelas itu bertentangan dengan ayat tadi, guys. Yesus juga katakan ya, bukti dia nggak setara dengan Allah ya. Yesus katakan gini, dia kalian sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu yang di surga. Itu berarti nggak setara, guys. Yesus di bumi nggak setara dengan Bapa. Jangan sebut dia Bapa. Karena Bapa itu di surga, dia di bumi gitu loh, guys. Lalu Yesus juga katakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satu Allah yang benar. Ingat ya, mengenal engkau, satu-satu Allah yang benar. Berarti yang lain salah gitu kan. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu engkau utus gitu. Berarti Yesus diutus. Yang mengutus Allah. Berarti Allah lebih tinggi daripada Yesus. Orang mengutus pasti lebih tinggi daripada yang diutus. Nggak mungkin orang lebih tinggi mengutus yang diutus lebih rendah gitu kan. Contoh, yang utus menteri siapa? Nah, mungkin Pak RT, pasti presiden. Yang utus Pak RT siapa? Pasti Pak Lurah. Nah, mungkin Pak RT ngutus Pak Lurah. Ngerti nggak? Bahasa ini sederhana loh, guys. Ya, yang mengutus pasti lebih tinggi daripada yang diutus. Raja mengutus panglima perang. Nggak mungkin panglima perang mengutus raja. Benar nggak? Makanya dia harus ngerti. Islam mengutusnya menandakan tidak setara, guys. Gitu loh. Ini sekali lagi dia bertentangan dengan Alkitab dia sendiri. Nih, coba kamu baca surat An-Nisa 171. Di sana mengatakan Tritunggal. Tidak pernah ada Al-Quran mengatakan ajaran kami Tritunggal. Jangan samakan dengan ajaran Anda gitu. Kalau Anda percaya tunggal sih kalahkan gitu. Jangan bawa ke ajaran kami gitu kan. Nah, ini udah offset namanya, guys. Gitu. Ya kan? Kecuali kalau ada mengatakan di Alkitabiah Islam itu ajaran Tritunggal. Oke. Ini nggak ada tuh di Alkitabiah, guys. Tapi kalau aku kan mengklaim kalau ajaran mereka ternyata ada. Makanya kami berhak ngomong karena memang tertulis. Kalau dia kan tidak tertulis gitu. Ini kan saya bacakannya. Kita bacakan sekarang aja lah, guys ya. Nih. Kita bacakan surat An-Nisa 171 ya. Nih. Saya pengen bacain Arabnya tapi panjang, guys ya. Kita langsung aja artinya. Wahai ahli kitab alias ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa Al-Masih Isa Putri Maryam itu adalah utusan Allah dan ini sesuai dengan Alkitab. Yesus katakan kan, ya, dan engkau yang mengutus Yesus. Yesus katakan dia utusan, guys.
Jadi sama, Al-Quran itu menyampaikan sama dengan Alkitab. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya alias kun fayakun yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh darinya alias memang berarti itu memang jelas Yesus ciptaan Allah gitu. Isa atau Yesus ciptaan Allah. Sama kayak kita, manusia kita ini juga diciptakan oleh Allah roh. Sama, kita sama-sama Yesus sama-sama diciptakan roh, maka kita bisa hidup. Kalau Allah cabut roh itu, kita mati, guys. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Biar Rasul-Rasulnya bukan nama Nabi Muhammad, tapi juga Yesus atau Isa, Musa, Ibrahim, Daud gitu. Jadi kita disuruh percaya bukan hanya kepada Nabi Muhammad, guys, tapi juga kepada Yesus gitu. Beriman, tapi bukan percaya sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi, gitu kan? Sesuai yang Yesus sampaikan. Di mana-mana Nabi itu dihormati, tapi tidak di sini. Berarti dia mengakui dirinya Nabi gitu. Nah, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Nah, kan jelas Tuhan itu 3 gitu. Dalam satu. Apa itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan 3 tuh, guys. Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang bilangin 1 berarti Anda ngawur. Ya. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sama Yesus juga katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan. Sama dengan Tuhan sebutkan. Yesus klaim dengan Tuhan klaim sama, guys. Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Yesus pakai kata kita lagi malah. Ini cuma bilang Allah Tuhan yang Maha Esa. Yesus bilang Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Berarti Tuhan Allah kita berarti Tuhannya dia juga gitu. Gitu loh, guys. Karena dia pakai kata kita. Kita itu termasuk dirinya dan kita, guys. Kita itulah dia, dan kalau saya ngomong nih, Tuhan Allah kita, berarti saya bukan Tuhan. Berarti saya punya Tuhan yang sama dengan kita gitu, guys. Sesungguhnya ya udah ya, Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini membuktikan kalau Islam tidak mengajarkan ajaran Trinitas, ya, seperti dia. Jadi ya jangan mengklaim kalau apa Anisa 111 itu mengajarkan Trinitas, enggak, guys. Tutup dulu ya, kita sambung lagi. Nah, nih kita lihat lagi ya. Bila kami mengikuti ajaran pagan, kami orang Dayak Kalimantan itu udah muak dengan penistaan hujatan agama Islam. Ya. Ingat, ketika Islam bahas tentang Kristen, itu bukan menghujat, menghina. Karena sesuai dengan bahasa yang tertulis, menghina menghujat itu adalah mengatakan ya dengan kata-kata kotor dan kata-kata kasar dan kotor. Kalau tertulis nggak menghina, kenapa? Karena tertulis. Kalau Anda katakan itu menghina, berarti yang tertulis itu salah. Karena sumbernya tertulis. Misalnya gini, saya katakan misalnya apa namanya? Kemarin baru kejadian kan di Toronto, umat Islam wanita pakai jilbab, kedua orang ibu dan anak perempuan itu diancam bunuh. Ya, lalu saya katakan, itu tertulis di berita-berita di koran di mana-mana ya. Kemarin anak perempuan dan ibunya di Toronto diancam bunuh oleh orang Kristiani ya karena dia memakai hijab. Itu tertulis. Lalu dikatakan saya menista, menghina. Bagaimana bisa? Saya mengambil sumber tulisan dari berita. Nah, kalau kita baca dalil, berarti kita ambil sumber dari tulisan di kitab suci. Berarti kalau katakan ada kata saya menista, berarti kita suci menista. Karena saya cuma menyampaikan sumber gitu loh, guys. Logikanya. Ngerti nggak? Nggak bisa ada kata menista, karena itu berarti Anda sama yang menunjuk kitab sucinya sendiri gitu. Makanya kita sampaikannya isi kitab gitu kan. Kebanyakan bukan isi Quran ada hadis atau hadis. Kalau saya menista, berarti kitab Anda yang menista sebenarnya. Karena saya cuma ambil sumber teks yang tertulis di kitab Anda, guys. Nah, kami orang Dayak itu ada banyak yang udah muak dengan Islam yang selalu menghina sesedap mulut ustaz kaum Islam semua. Kami itu udah cukup baik dengan Islam yang ada di Kalimantan. Coba kami berbuat jahat seperti Islam membakar gereja-gereja kami, menutupi gereja kami, dan kami Kristen beribadah. Nah ini sudah saya buatkan videonya ya. Ya, ini adalah fitnah karena gini ya. Ada oknum di tiap agama. Ya, di Islam ada, di Kristen ada, tapi nggak fair mengatakan itu ajaran agamanya. Kayak saya fair mengatakan ini oknum bukan ajaran agama atau sukunya gitu. Harus bisa bedakan, kita belajar bedakan antara perbuatan oknum dan ajaran suku atau agamanya, kayak itu kita harus belajar gitu. Bedakan ya, jangan samakan. Nah, Kristen di Indonesia itu minoritas, Islam mayoritas. Jadi kami mayoritas melindungi yang minoritas menghargai, menghormati, itu logikanya gitu. Jadi ya, apa namanya? Islam membakar gereja ya, itu ada, saya akui. Ya, tapi nggak semuanya. Kristen bakar masjid juga ada, saya akui. Ada kalian juga akui, tapi nggak semuanya. Itu ada dua agama gitu. Ya, bukan hanya Islam melakukan
oknum Kristen juga melakukan guys, sama. Jadi intinya adalah kenapa balasnya kepada orang yang nggak melakukan gitu. Kami bayangkan ya, di Papua masjid kami dibakar, kami tidak balas guys, tidak balas. Masjid kami, pasar kami ketika Idul Fitri itu dibakar, bukan cuma masjid, rumah warga, pasar dibakar, kami tidak membalas. Saya pikir malah pendeta-pendeta di Papua diundang presiden ke istana, diajak makan-makan guys. Kurang baik apa kami coba? Udahlah masjid kami, pasar rumah kami dibakar, kami tidak membalas, bahkan pemimpin kami yang beragama, pemimpin kita yang beragama Islam ya, mengundang pendeta ke sana. Enak kan? Udah bakar umatnya, pendetanya diundang ke sana. Kurang baik apa coba? Nah, tapi kalau Anda kenapa beda gitu? Ya kan? Gereja Anda dibakar, lalu Anda mau melarang orang lain gitu, menganiaya orang lain. Ini kan salah. Soalnya ya, yang berbuat itu yang dituntut, bukan yang tidak berbuat. Mentang-mentang satu agama, kalau gitu prinsipnya, maka ketika ada orang Kristen satu orang membakar masjid, kami tuntut semua, kan tidak. Bahkan yang bakar itu tidak kami tuntut, kami maafkan guys. Itu mulianya Islam itu. Nah, masalah melarang ibadah ini udah saya buat videonya. Intinya adalah itu cuma masalah negosiasi, musyawarah gitu, dan mufakat. Kan? Sebagai minoritas harus menghargai, menghormati mayoritas. Selesai sudah. Kami juga begitu, makanya kami tahu diri. Kami minoritas di Papua, Ambon, kami tidak pernah memaksakan bangun masjid. Tidak pernah memaksakan bangun masjid. Bahkan ketika masjid kami dilarang pakai pelang, dilarang pakai mic, kami ikuti. Ya gimana lagi minoritas itu kan? Mau apa? Daripada ribut, tapi mereka tidak gitu. Mereka marah melakukan perlawanan dan malah berseteru dengan warga sekitar. Padahal mereka cuma pendatang atau mereka minoritas. Harusnya mereka menghargai, menghormati yang lebih dan mengajak ngomong gitu, ngobrol, komunikasi gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah, cara lain. Ya kan, jangan paksakan kehendak. Nah, saya udah buat videonya ya, Anda tinggal bikin komunitas di situ, bangun gereja, siapa yang marah? Di komunitas Anda sendiri gitu kan. Ini enggak di kampung satu warga, satu keluarga, kampung dua keluarga, tiba-tiba di situ bangun gereja. Ini kan aneh gitu guys, aneh gitu. Sama kayak misalnya di kampung Kristen ya, di kampung itu hanya ada satu atau dua keluarga Muslim. Di kampung lain ada satu. Lalu di kampung itu dibangun masjid satu. Ini aneh guys. Kenapa? Yang di kampung cuma ada satu dua keluarga gitu loh. Bagusnya umat Muslim ini bikin kampung sendiri, kampung Muslim. Dan itu udah dilakukan di Papua di mana-mana gitu kan. Mereka buat kampung sendiri. Yang berkumpul tuh orang-orang Muslim aja. Jadi ketika bangun masjid aman, damai. Kenapa? Dikelilingi oleh kaum Muslimin. Itu memang kampung kaum Muslimin gitu. Itu caranya. Umat Islam udah mengajarin caranya, tapi kalian tidak tiru. Malah kalian paksakan kan. Tetap kalian tuh berpisah-pisah, lalu membangun di satu tempat di mana kalian di situ jumlahnya cuma satu dua orang, tapi yang datang dari mana-mana gitu kan. Nah, itu harus cerdas guys dalam beragama ini. Nah, kami orang Dayak itu berbeda dengan suku lain. Dia mengatasnamakan suku Dayak guys. Ini saya nggak suka ya. Karena saya nggak pernah mengatasnamakan suku saya gitu. Karena saya tahu, kecuali kalau baik-baik ya. Kalau jajan saya nggak mau. Karena suku saya mengajarkan yang baik-baik. Gimana kalau masjid yang ada di Kalimantan dibakar, orang Islam sembahyang untuk masjid semua, enak nggak? Nah ini yang saya katakan nih, ya orang yang berbuat, yang lain kena. Ini ajaran agama apa nih? Ajaran suku apa nih coba? Ini pasti bukan suku Dayak ajarkan. Ini pasti bukan agama Kristen ajarkan. Ini adalah oknum sendiri yang pandai-pandai guys. Kami orang Dayak itu ada prinsip tidak sama dengan suku lain. Untung aja Islam di Kalimantan itu nggak berani macam-macam. Bukan nggak berani macam-macam, ya. Memang itulah Islam. Ketika ada katakan umat Islam di Kalimantan tidak macam-macam, itu bukan mereka tidak berani macam-macam. Ingat bro, kami mayoritas. Anda ingat kejadian di Poso, ya? Nanti saya akan sampai beritanya ya. Dia ini nggak tahu guys berita ini. Pikirannya yang mulai di Poso itu umat Islam, padahal jelas negara mengadili dan membuktikan kalau yang bersatu adalah dari pihak Kristen gitu. Ya kan? Nanti kan saya bongkar faktanya. Dan ini sebagai refresh biar kita ingat lagi gitu kan, karena orang-orang gini harus dikasih tahu beritanya. Jadi jangan sebutkan sesuatu yang nggak ada beritanya gitu kan, alias menghayal gitu kan, alias memfitnah hoax gitu kan. Nah, kalau sedikit buat kekacauan, merusak harta benda yang ada di bumi,
kami tidak segan untuk menyiapkan. Nah ini, ya. Orang anggaplah merusak harta benda di bumi. Lalu orang itu menanyakan, ini siapa? Kalau ada pencuri atau merusak apa, ya orangnya tangkap, diadili, masuk penjara kelar gitu kan. Ini malah mau dihabisi guys, mau dibunuh. Ini ajaran agama apa coba? Suku apa? Coba. Nggak mungkin di Dayak atau di Kristen diajarkan sendiri gitu kan. Nah ini orang ini oknum ini merusak kesucian suku Dayak dan agama Kristen gitu. Karena dia bawa suku Dayak dan agama Kristen gitu kan. Padahal saya yakin di suku Dayak dan agama Kristen diajarkan seperti itu gitu. Nah, coba kalau kumpulan FPI 212 itu ada di Kalimantan. Mungkin dari ujung kaki sampai kepala kami visi mereka. Ini ajaran apa coba? Ya. Ingat, FPI itu memberantas maksiat, bukan memberantas suku Dayak, bukan memberantas Kristen. Ingat ya. Dia suku Dayak, agama Kristen. FPI tidak ada urusan dengan Dayak dengan Kristen. FPI urusan dengan tempat maksiat. Anda lihat bagaimana FPI ya hidup damai dengan suku Dayak, ya hidup damai dengan gereja, dengan umat Kristen di Petamburan. Itu apa tidak Anda saksikan? FPI itu menyasar tempat maksiat, tempat judi, pelacuran, apalagi tempat maksiat gitu. Jadi kalau Anda musuh FPI, apalagi pengen menghabisi FPI, Anda salah sasaran. Karena FPI tidak pernah memusuhi orang Kristen atau suku Dayak. Itu yang perlu. Jadi ini aneh guys ya. Ini aneh menurut saya gitu. Ini orang memang apa ya? Inilah kelakuan yang sangat brutal. Orang apa namanya? Dikit-dikit menghabisi gitu. Orang nggak ada salah, nggak ada musuhi dia, nggak ada nyerang dia, mau dihabisi. Ini ajaran apa coba? Ya kan? Jangan hina agama orang lain kalau kamu tidak mau agamamu orang lain hina. Nah, ya. Kalau kita menyampaikan kajian yang ada tulisannya, tertulis di kitab suci, Quran, hadis, Alkitab, itu maka sah, nggak bisa dikatakan menghina agama. Kecuali kalau kita ngomong yang tidak tertulis atau ngomong kasar kotor, dia ini itu baru menghina. Dia bilang misfi gitu kan, apa itu dikata-katanya disumbat pakai celana dalam, itu baru menghina guys gitu. Jadi bedakan ya. Kalau kita debat ilmiah itu biasa, orang debat tentang agama, debat tentang dunia sains itu biasa. Itu namanya kedewasaan berpikir. Itu namanya komunikasi, itu namanya sharing, itu namanya musyawarah, itu namanya ngobrol. Ngerti nggak? Jadi tujuannya adalah untuk saling tukar pikiran gitu, ya kan? Dan itu bisa meminimalisasi konflik kalau diadakan dengan kepala dingin. Kenapa? Karena masalahnya kita tahu, oh ternyata dia yakin bacaannya begitu, biasa begini, oh ternyata ini bedanya gitu. Itu kan enak gitu, ngobrol enak gitu, membicarakan perbedaan gitu. Karena kita kan memang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Berbeda itu dibicarakan gitu, dengan baik-baik, bukan dengan main habisi gitu. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya, tapi habisi Tunggal Ika gitu guys. Nah itu dia satu ya. Bhinneka Tunggal Ika tuh ngobrol bareng, suku ini sama suku ini, agama ini sama agama ini ngobrol, mau ngobrol agama, suku silakan gitu. Kalau ada kelas keluh kesah dengan suku saya, sampaikan. Ada keluh kesah dengan suku Anda, sampaikan. Kan itu ngobrol enak. Misal saya katakan, kenapa ya orang oknum orang Dayak itu begini, kan enak gitu. Anda juga nanti sampaikan juga kenapa ya oknum di orang Anda gitu. Nah, saya bisa kasih feedback, sampaikan kepada saudara saya, suku saya, kalian jangan begitu ya, karena kita dapat komplain dari suku Dayak. Kan enak ngobrol gitu kan, daripada diam-diam dan main habis-habisi gitu guys. Nah, itu dia aku yang harus dicatat ya. Kalau Anda ngaku NKRI, Anda harus paham akan hal itu. Oke, jadi guys, ini kayaknya ada cukup panjang. Kita cukup share dulu videonya. Nanti kita akan sambung lagi guys di video berikutnya. Kita bagi jadi beberapa sesi lah ya. Karena saya kebiasaan kalau saya bahas terlalu panjang, itu saya ngomongin jadi makin cepet guys. Sedangkan bikin video pendek aja ngomong saya cepet-cepet gitu kan. Jadi takutnya nanti ada yang nggak nangkap. Maka kita jadikan beberapa sesi aja gitu kan. Biar ya apa namanya ya biar saya bisa nata sedikit lah gitu. Dan Anda pun nggak bosen dengar yang lama-lama gitu kan. Oke, jadi ingat ya, kita sampai sini nanti kita sambung di bagian berikutnya. Ini yang terakhir itu jangan hina agama orang lain. Oke, kita akan ingat-ingat nanti kita bahas, kita akan sambung di bawahnya guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.